Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kemaharibatan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Kita awali bacaan satu umul kitab Suratul Fatihah. Kita doakan kepada para pewakaf Masjid Jamiul Husna serta orang-orang yang telah membangun, menjaga Masjid Jamiul Husna ini, mereka yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila arwahil madhkurin syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi ya Rabb. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda ululil hadithil amimi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu FKM 3P rahimakumullah. Pagi ini kita akan lanjutkan bacaan kita dalam kitab Sharaful Ummah Al-Muhammadiyah di halaman 69. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pagi ini adalah lanjutan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada umat ini dengan pahala yang begitu besar dan juga ganjaran yang begitu hebat pada pelaksanaan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ketika Nabi kita Muhammad SAW memberikan motivasi kepada kita bahwa orang yang sholat berjamaah dia akan mendapatkan 2 keistimewaan, 2 keuntungan, yaitu al-itqu minan nar wan najatu minha. Orang yang menjaga sholat berjamaah dia akan diselamatkan dari api neraka dan selamat dari sifat kemunafikan. Juga keistimewaan orang yang menjaga sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang begitu banyak. Maka di halaman ini, wa min fadailil jama'ati annal musalliya yanalu barakatat ta'min wa tasmi' wa tahmid. Dan sebagian keistimewaan dari sholat berjamaah, bahwasanya orang yang sholat melakukannya secara berjamaah akan memperoleh keberkahan membaca amin, membaca sami Allahu liman hamidah. Faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu banyak dan mudahnya pahala kita peroleh oleh Allah. Kata Nabi, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, qulu, kata Nabi, maka ucapkanlah olehmu Allahumma rabbana lakal hamdu. Segitu sederhananya. Imam tidak baca sami Allahu liman hamidah, makmunya baca Allahumma rabbana lakal hamdu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika, maka barang siapa yang ucapannya itu berbarengan dengan ucapannya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa fi riwayatin idza ammana al-imamu fa innahu man wafaqa, idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila imam membaca amin fa aminu, maka juga bacalah amin. Maka sesungguhnya siapa orang yang sesuai aminnya dengan aminnya malaikat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Pertama, jangan lupa dalam hadis ini, ketika imam membaca surah Al-Fatihah, jangan pernah males baca amin. Pertanyaannya, emang ada yang amin males? Ada apa enggak, Pak? Ada makmum pelit banget sama amin, ada. Kita udah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam aja tuh makmum. Mudah-mudahan itu lurus sama kompak. Imamnya baca waladdallin, amin semua, Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bar imam makmum. Kadang-kadang ada juga ustaz lupa, mentang-mentang jadi imam dia nggak baca amin. Yang sunnah imamnya baca amin, makmumnya juga baca amin. Idza ammanal imamu fa'aminu. Tadi subhanallah, baca Allahumma rabbana walakal hamd, juga membaca amin. Ini keistimewaannya adalah Allah ampuni dosa-dosanya. Wa min fadailil jama'ati anna fi saffil awwali fadlan 'aziman law 'alimahu an-nasu laqtatalu 'alaihi. Sudah ada fadilah baca amin, sudah ada keistimewaan membaca Allahumma rabbana walakal hamd. Keistimewaan berikutnya, anna fi as-saffil awwal fadlan 'aziman. Kalau sholat berjamaah, di dalamnya ada fadilah yang besar, yaitu fis-saffil awal, di barisan paling depan. Ini sih muhasabah masing-masing aja. Kita biasanya kalau sholat berjamaah milih yang depan apa paling belakang? Alhamdulillah. Kadang-kadang dorong-dorongan, lu aja di depan, lu aja depan. Gue pakaiannya kayak begini, nggak salah lu. Kudunya biar pede, pakaiannya bagus, yang rapi. Kadang-kadang kalau pakai kaos belakang, pakai kaos baru, Bang. Nah, kaos partai lagi, bla 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 bla. Suruh depan yang bagus. Maka siapkan diri kita,
Karena di dalam barisan yang pertama, seandainya manusia tahu dan mengerti la tatalu alaihi, maka mereka akan rela perang untuk mendapatkan barisan yang paling depan. Sampai kalau dia tahu keistimewaannya, perang-perang jadi yuk yang menang barisan depan. Kalau kita malah nggak perang lagi, kita siapa aja silakan yang di depan. Pak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fi shaffil awwal ma fi nida was shaffil awwal thumma lam yajidu illa an yastaqimu alaihi lastaqamu walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabiqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati wasulhi la atauhuma walau habwan. Seandainya manusia itu mengerti, seandainya manusia itu memahami, saya lebih cenderung memaknainya seandainya manusia itu menyadari keistimewaan pada adzan, keistimewaan pada barisan yang pertama, kemudian mereka tidak dapat atau tidak mendapatinya kecuali dengan cara diundi, maka pastilah mereka akan rela mengundi dulu siapa yang berhak ada di barisan yang paling depan. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, dan seandainya mereka memahami, mengetahui apa yang ada pada sama bersegera pada barisan yang pertama, lastabaku ilaihi, maka pasti mereka akan berlomba-lomba untuk datang kepadanya. Walau ya'lamuna ma fil atamati wasuhi, dan seandainya mereka memahami keistimewaan sholat isya dan sholat subuh, tentu berjamaah maksudnya, la atauhuma walau habwan, pastilah mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Kita boro-boro ngerangkak Pak ke masjid, baru hujan dikit aja kita udah alasan, lu ngapa kemarin Jumat subuh gak ke Al-Husna? Hujan, padahal berintik dikit doang. Atau ketika kita naik motor, lu kenapa kemarin gak datang ke masjid subuh? Motor kempes, padahal jalan kaki udah deket. Ada lagi yang paling gampang buangnya Pak, lu ngapa kemarin gak berangkat subuh ke masjid? Bini sakit. Udah, mau nanya apa lagi kita? Padahal kata Nabi, seandainya mereka memahami dan menyadari keistimewaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh berjamaah, pasti mereka rela walaupun datang dalam rangka. Saking istimewanya sholat ini. Wa manahu law ya'lamuna ma fi shaffil awwali minal fadilah nahwa ma sabaqa waja'u ilaihi dab'atan wahidatan wa dhaqa anhum thumma lam yasmah ba'duhum li ba'din bihi laqtaru alaihi. Arti hadis ini, seandainya mereka tahu keistimewaan yang ada pada barisan yang pertama, dari keistimewaan dari apa yang sudah lewat tadi, dan mereka datang secara bersamaan, wadhaqa anhum, dan sempit bagi mereka, dan tidak ada toleransi sebagian mereka dengan sebagian yang lain, pastilah mereka akan rela untuk diundi dulu. Karena datangnya barengan semua. Kalau sholat di Masjidil Nabawi biasanya dulu, bahkan sampai hari ini ketika dibuka itu pintu langsung lari kita menyerbu untuk berangkat datang duduk cari berdiri di barisan yang paling awal. Kalau seandainya kejadian seperti itu, mereka rela untuk diundi dulu, namanya siapa-siapa. Ini maksudnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu wa qawluhu law ya'lamuna ma fit tahjir, at-tahjir artinya adalah at-tabkir ila shalah. Di hadis yang di atas, seandainya mereka tahu ma fit tahjir,
aifit tabkir. Tabkir mana buru-buru, pagi-pagian dikit, biar dapat barisan yang paling depan. Berarti saya kudu nyampe jam 4 udah ke masjid. Kalau waktu isya biar sampai kebagian saya di barisan yang pertama, saya datang dari maghrib udah nongkrong di masjid. Ada lagi ironis kita, datangnya di awal tapi malah barisnya di pojokan, Pak. Datang si awal, kenapa datang malah di pojokan datang ini duduknya? Harusnya yang datang lebih awal tempati posisi as-safful awal. Ini maksud dari keistimewaan barisan yang pertama. Was-safful awal huwa khairus sufuf. Barisan yang pertama itu adalah barisan terbaik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik barisan laki-laki saat berjamaah adalah di awal barisan. Seburuk-buruk barisan laki-laki ada di akhir barisan. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baik barisannya perempuan ada di paling akhir, dan seburuk-buruknya barisan perempuan ada di depan. Wal muradu bi syarri sufufi fil rijal wal nisa'i aqalluha thawaban wa fadlan. Yang dimaksud dengan seburuk-buruknya barisan bagi laki-laki dan perempuan ini adalah paling sedikit pahala dan keistimewaannya. Semakin jauh dari imam, maka fadilahnya semakin sedikit. Makin dekat dengan imam, makin dekat, makin banyak pula keistimewaan dan fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perempuan di belakang, ada beberapa waktu viral sholat 5 waktunya bukan dibagi tengah begini, Pak. Kita kan biasanya baginya bagi horizontal, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ini ada satu masjid yang belahnya belah vertikal sini, jadi yang sebelah sini laki-laki, yang sebelah sini perempuan. Ini kalau melihat hadis ini nggak boleh. Perempuan itu tempatnya di belakang. Yang terbaik mereka di belakang. Kecuali kalau alasannya untuk taklid, silahkan. Tapi untuk sholat tidak. Laki-laki dengan perempuan, laki-laki posisinya di awal sufuf, di depan. Sementara perempuan silahkan di belakang. Ini makna dari wasoful awal. Cuma kita memang kadang-kadang kalau urusan ibadah dalilnya lumayan. Tahu lumayan. Sama masih mending, memendingan. Lu ngapa barisan di belakang? Lah masih mending buruk sembahyang di mana? Daripada nggak sembahyang, itu makanya mendingan namanya, Pak. Ditanya kenapa nggak berjamaah? Sholatnya di mana? Di rumah. Lah masih mending buruk sholat di rumah daripada nggak sholat sama sekali. Di kalimatnya masih mending buruk, Pak. Padahal istimewanya sholat berjamaah. Ini keistimewaan yang diberikan kepada kita umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa'lam anna as-saffal awwala al-mamduh alladhi qad warada al-ahadith bi fadlihi wal hathu alaihi was-safful ladhi yalil imama sawa'un ja'a sahibuhu mutaqaddiman aw mutaakhiran wa sawa'an takhallalahu maksuratan wa naqwaha amla. Hadha huwa sahih alladhi yaqtadihi dhawahirul ahadith wa sarraha bihil muhaqqiqun. Jadi keistimewaannya yang penting dekat terima. Terserah mau datangnya awalan, datangnya belakangan, segeralah pilih barisan yang pertama. Makanya kalau disuruh imam suruh baris kudunya segera, cepat. Ayo baris, semua paku, baris yang lurus. Itu kadang-kadang kita disuruh baris pakai nyeletuk di hati.
Dia pakai digarisin amat sih. Tak juga mau garis sendiri. Ini aneh. Kadang-kadang pengennya buru-buruan imam-imam aja mulai. Nanti saya rapetin barisan saya sendiri. Padahal memang begitu sunnahnya. Imam itu sunnahnya sebelum dia memimpin sholat berjamaah memastikan barisannya lurus dan rapat. Yang kosong isi. Karena tadi keistimewaan barisan yang paling depan. Wa min fadailil jama'ati anna man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Ini sudah diulang-ulang di sini. Keistimewaan sholat berjamaah, Nabi kita Muhammad SAW memfokuskan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Tapi ini bukan berarti sholat yang lain tidak penting jamaah. Kenapa Rasulullah SAW menyebut sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah dengan hadis yang khusus? Karena memang sholat inilah yang dikerjainnya berat. Apalagi di zaman Nabi ketika sholat isya malam, belum ada listrik, berangkat ke masjid malas karena posisinya gelap. Sholat subuh juga berat. Kenapa? Karena masih malam, orang sedang istirahat, berangkat dipanggil adzan sudah ke masjid. Berat apa enteng? Pak, pules. Pak, kali pules. Sholat subuh berjamaah enteng apa berat? Nggak enteng kan? Ini alhamdulillah aja lagi pas ngaji MKN 3P. Yang kagak datang, udah datang besok Jumat ya. Karena emang berat. Ada yang bilang Ustaz enteng kali sholat subuh jamaah, tanya ini Ustaz. Hanya yang satu mami enteng berat. Udah enteng kata dia. Berat. Yang udah dipanggil kiai, udah dipanggil ustaz, udah jaga istiqomah, subuh berjamaah susahnya minta ampun. Apalagi maaf, saya buka dikit rahasianya penceramah ya. Terus kan ya. Udah gitu alasan, emang apa sih guru udah subuh berjamaah, ceramah pulang malam, pulang jam 2. Salah sendiri pulang jam 2. Padahal istimewa mana sholat subuh berjamaah dengan ceramah, Pak? Nah, bingung jawabnya kan? Lah istimewa subuh berjamaah kecuali yang ngajar malam ngisinya nggak ada orang, cuma dia doang. Kalau dia nggak datang, bubar acara. Kan enggak. Ceramah seabrek-abrek. Ya banyak. Cuma seringkali beratnya itu, Pak. Ini muhasabah diri sesungguhnya, Pak. Apalagi udah malam, ya Allah, kita beralasan, ya Allah maafin, malam ceramah sampai 4. Lagi banyak-banyak buat ceramah sampai 4. Coba kalau satu aja, paling banyak 2, buru subuh berjamaah. Cuma karena ngambil ceramah 4, mumpung maulid 5 kalau perlu. Akhirnya subuh nggak jamaah, rugi-ruginya orang. Makanya ini buat muhasabah saya pribadi, buat dan kita semua. Betapa jaga subuh berjamaah ini bukan hal yang mudah. Makanya Nabi wajar sampaikan orang yang menjaga sholat berjamaah, sholat isya berjamaah seakan-akan dia bangun malam separuhnya. Siapa orang yang menjaga sholat subuh berjamaah seakan dia sama saja dengan orang sholat malam seluruhnya. Wa min khasaisil jama'ati anna man sami'a nidaaha wa lam yujib bil huduri wal musyarakati ma'a khuluwihi minal a'dzari fa inna sholatahu naqisatun. Awas. Sebagian kekhususan sholat berjamaah, siapa orang yang mendengar suara adzan tapi gak datang untuk sholat berjamaah, padahal tidak ada uzur yang menghalangi dia sholat berjamaah, fa inna sholatahu naqisatun,
maka sholatnya dianggap kurang sempurna. Kita kira-kira 5 waktu dengar gak suara adzan? Ya Allah, itu suara adzan dari segala penjuru. Mengono adzan, begitu adzan, begitu adzan. Tapi seringkali walam yujib bil hudur, denger mah denger, ngucapin alhamdulillah si amasi, Allahu akbar, alhamdulillah udah zuhur. Itu masih mending Pak, ada juga udah zuhur aja, itu udah asal aja. Tapi cuma tok sampai di situ, kemudian tidak mengijabah hadir. Cuma dipanggil Allah, ayyalah sholat, kan artinya ayo kita sholat. Guru iya ayo berangkat dong. Itu malah diuji bil udzur. Maka orang yang gak datang ke masjid menjawab panggilan adzan itu, fa inna sholatahu naqisatun, sholatnya dianggap kurang. Fa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa falam yamna'hu min tibaihi udrun qalu wa mal udru qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla. Malah lihat lapaknya serem banget. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan Ibnu Majah. Siapa orang yang mendengar suara adzan kemudian tidak diiringi, dia mengikutinya satu udzur, maka tidak diterima sholat yang dia lakukan. Apa udzurnya? Pertama, khaufun, takut. Mengapa lu ke masjid? Kalau subuh banyak banget harimau berseliweran antara rumah saya sama Masjid Nurul Husna. Kalau saya berangkat diterkam harimau, makanya gak ke masjid. Apalagi au maradun, atau sakit. Kenapa gak berangkat ke masjid? Perutnya sakit banget tadi guru. Mau berangkat udah siap, udah pakai sarung, udah pakai peci, baru melangkah, ya Allah sakit perut. Nih udzur cuma itu doang Pak, khaufun au maradun. Ini jujur kalau baca hadis ini kayak nampar muka sendiri Pak. Karena jujur saja kita seringkali menyepelekan hal-hal yang sunnah. Karena kita terpaku dengan konsep orang yang disebut sunnah, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ini konsep yang gak salah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak ada konsekuensi dosa. Betul, ini konsekuensinya begitu, takrif. Tapi kan definisi itu udah masuk ke mindset pikiran kita, akhirnya ketika kita meninggalkan yang sunnah, kita menganggap gak apa-apa. Kenapa nggak ngerjain yang ini? Kan sunnah. Kenapa nggak berjamaah? Sunnah ini. Kenapa nggak sholat ba'diyah? Sunnah ini. Menyepelekan sunnah. Orang kalau sudah menyepelekan yang sunnah,